Sobat DKPKP, kembali lagi di podcast Pojok Info DKPKP. Apa kabar nih semuanya? Kali ini kita sedang berada di Jakarta Timur, khususnya kita lebih tepatnya di wilayah Condet. Nah, bicara tentang Condet pastinya udah banyak ya dari sobat sekalian nih yang tahu komoditas-komoditas unggulannya. Salah satunya yang sekarang ada bersama kita yaitu emping dari Condet, emping khas Condet. Nah, bersama kita sekarang, oh iya, saya belum kenalin diri sebelumnya. Nama saya Wahim Masleha, bisa dipanggil Ayu, dari Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta. Nah, bersama kita sekarang ada dengan Bapak Syakur. Nah, karena tidak kenal maka tidak sayang, mari kita persilahkan Pak Syakur untuk memperkenalkan diri. Silakan, Bapak. Nama saya Abdul Syakur, asli Condet, sebagai kelompok pengrajin oleh-oleh khas Betawi, yaitu emping Condet. Wah, subhanallah sekali, oleh-oleh khas Betawi. Betul. Emping Condet ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak, cerita-cerita nih, emang awal usahanya gimana sih Pak, keberadaan si emping khas Condet ini? Ya, kita tes balik ke belakang. Iya. Tahun 60, 70, 80 ini kan di Condet hampir 80% tanah pertanian itu ada salak, duku, meninjau. Nah, emping Condet juga ini hampir dulu 80% mayoritas penduduk ini pengemping semua. Karena apa? Tanah yang ada itu kan ditanamin ninju. Jadi hasil dari itu penduduk setempat pada membuat emping. Dan di Condet itu banyak sekali bandar-bandar emping. Pengepul emping boleh banyak. Dan emping itu dijual ke kota, ke Glodok. Mana itu udah terkenal tahun 70, 80 gitu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi kayak mayoritas dulu warga di sini karena banyak pohon melinjo, jadi akhirnya diolah jadi emping. Betul, gitu ya Pak ya. Nah, jadi ini sesuatu yang udah turun menurun. Udah betul. Gitu ya Pak ya. Kalau setelah itu Pak, dari tahun 70-an nih terus sampai sekarang akhirnya Bapak udah mulai merintis usaha sampai muncullah emping melinjo Bang Syakur. Itu gimana Pak ceritanya? Nah, jadi kita melihat dari tahun 60-70 sampai tahun 2000. Ini emping Condet dijual sama pengrajin ini pakai kantong kresek. Oh. Jadi tidak ada nilai jual. Jadi satu, yang kedua, waktu itu banyak pengrajin-pengrajin yang berdampak kena COVID-19. Nah, di dua latar belakang itulah kita coba membangkitkan lagi sisa-sisa pengrajin yang ada di Condet. Oh, gitu. Akhirnya kita datang ke pengrajin, Ibu gimana emping? Waduh, saya bingung sekarang kalau mau ngemping, kemana jualnya? Karena pangsa pasarnya banyak, tapi yang memasarkan nggak ada. Akhirnya gimana Bu? Ayo kita kerjasama. Ibu buat aja emping setiap hari. Nanti percayain sama saya untuk memasarkan. Nah, sekarang setelah kita bikin paper bag seperti ini, alhamdulillah ini pangsa pasarnya sudah sampai ke luar negeri. Gitu. Wah, sampai ke luar negeri Pak? Ya, ke Mesir, ke Yaman, ke Malaysia, Singapura. Jadi orang sekarang nggak udah bangga bahwa emping dengan kemasan seperti ini. Iya ya Pak, kalau kita beli di pasar kresek hitam lagi kresek ya Pak itu ya? Nggak ada nilai tambah. Iya, mau empingnya bagus-bagus juga kebayangnya itu dalamnya remah-remah. Iya, sekarang udah kebanggaan acara-acara di pemerintahan untuk souvenir. Banyak sekarang, alhamdulillah gitu. Oh iya Pak, kalau yang menginisiasi ini dari Bapak yang tadi akhirnya bikin kemasan kayak gitu, ada labelnya gitu, Bapak tercetus idenya tuh ada misalnya support dari mana, kayak gimana gitu nggak sih Pak? Ya, ini kan terkait dengan adanya kayak semacam studi KPKP, itu kan yang berperan membantu untuk mengarahkan produk yang layak dijual dengan ketentuan seperti apa gitu. Alhamdulillah dia banyak membantu kita.
Oh, termasuk kayak misalnya buat izin usaha. Betul, kayak izin gitu, Pak. usaha untuk label halal, untuk yang memenuhi syarat untuk kita jual di pasaran. Iya. Karena buat sampai ke luar negeri juga Betul, ibaratnya nggak bisa Nggak bisa sembarangan ya, Pak. gitu. Gitu, Pak. Alhamdulillah ya, Pak, kalau gitu. Nah, kalau misalnya dari produknya sendiri nih, Pak, ini kan ada yang mateng, ada yang mentah gitu. Dulu awalnya gimana, Pak? Dari yang mentah dulu gitu? Kalau dari dulu, ini Iya. kan kemasan begini yang matang ini baru aja, inovasi Oh, baru. inovasi Kalau ya, Pak. dulu orang yang mentah aja yang dijual. Gitu. Nah, kalau keunggulannya apa sih, Pak, emping khas Condet ini dibandingkan dengan emping-emping lainnya selain tadi kayak kemasannya kayak gitu, Pak? Ini pembuatannya ini kan sangat ini sekali manual sekali. Gitu. Dari bahan baku. Ini bahan baku yang ada ini ya. Ya, sebelum pembuatan emping kita rendam dulu ini bahan. Kenapa kita rendam? Nanti ada yang bolong, ada yang muda, ini akan terangkat. Nah, itu yang kita nanti sisihkan, yang kita nggak akan pakai. Yang kedua, ini pembuatannya kan manual sekali, disangrai tanpa ada bahan campuran apapun. Gitu. Jadi mahalnya emping condet emang dari pembuatannya udah mahal. Tradisi hasilnya juga emang nggak ada campuran apa-apa. Gitu. Pasti dari proses yang udah turun menurun itu yang dipercaya akhirnya bisa menghasilkan produk yang Betul. kualitasnya di atas pasaran gitu ya, Iya, Pak, di atas ya? pasaran dan tidak ada keluhan dari pembeli. Kok emping condet mahal? Nggak ada dari dulu. Emang dia tahu karena rasa, gitu kan, kita nggak bohongin masalah rasa. Otentik gitu ya, Pak, ya? Ada rasa, ada harga. Iya. Terus kalau yang produk yang baru nih, Pak, ada jenisnya apa aja nih, Pak? Yang mateng Kita nih? ada jual supaya kalau orang nggak repot-repot. Ini ada yang mateng instan udah siap. Terus ada yang pedas manis, ini yang inian baru, varian baru ini. Oh, iya. Ini alhamdulillah kita jual seperti ini dengan kemasan di toples, ini udah cukup laku di masyarakat. Untuk acara-acara juga untuk souvenir ini udah nggak malu ya, Pak. gitu. Ada yang kemasan ini juga ya, Pak? Iya, itu kemasan ekonomis. Sampai akhirnya jadi kayak gini tuh butuh proses berapa lama sih, Pak? Kalau untuk pembuatan ini, kalau 10 liter aja bisa paling cepat 2 hari. 2 hari ya, Pak? 2 hari. Karena paling lamanya tuh di proses penjemuran atau gimana? Penjemuran satu, karena kalau tergantung cuaca. Kalau cuacanya mendung, ya nggak kering. Nanti bisa pengaruh itu. Ke umur simpannya gitu, Pak? Iya, bisa pengaruh. Kalau misalnya, Bapak kebayang nggak misalnya ada sentuhan teknologi misalnya, Bapak kira-kira akan menerima nggak sih kalau misalnya ada sentuhan teknologi misalnya di proses pengeringan, jadi biar nggak terlalu mengandalkan dari matahari, atau misalnya tadi untuk memipihkan ya, Pak, karena kan nanti jadinya beda orang, beda ini nih, beda kekuatan gitu. Nah, itu Bapak kira-kira kebayang nggak sih kalau misalnya ada inovasi di bagian-bagian itu? Nah, itu yang sampai saat ini saya pikirkan. Yang penting meninjau ini tidak tercampur dengan bahan lain. Ya, entah dia mau pakai mesin. Yang penting kan proses penggorengannya ini kan dari tungku ini. Tapi kalau pengetokan itu mau dari manusia atau dari alat, saya pikir nggak ada pengaruh. Dan baik penjemuran juga, yang penting bahannya tidak tercampur dengan bahan lain. Insya Allah rasa tidak akan berubah. Oh iya, Pak, jadi ini buat masukan kita juga ya, Pak, sebagai instansi pengampu nih. Jadi supaya kita bisa celah mana sih yang bisa kita bantu lebih lagi gitu dari segi teknis seperti itu gitu ya, Pak, ya. Karena kalau musim hujan ini nggak ada yang ngemping. Oh gitu, Pak, jadi sangat tergantung cuaca. Nah, kalau kayak gitu, Pak, fluktuasi seperti itu mempengaruhi harga nggak, Pak? Kalau harga nggak, cuman lambatnya produksi. Oh, jadi lebih lama. Lama produksinya. Kalau masalah harga nggak. Kalau bahan baku, Pak, ada kesulitan nggak selama ini? Bahan baku selama ini dari sekitar Condet juga ada, dari pinggir-pinggiran juga ada, Pak. Alhamdulillah untuk bahan baku kita tidak ada kendala. Yang hanya kendala ini pada pengrajin ini masih. Untuk harga bahan baku juga relatif stabil ya, Pak? Ya, fluktuasi aja lah, standar gitu. Masih bisa tercover ya, Pak, bisa. Oh gitu, alhamdulillah kalau gitu. Kalau dari segi kemasan gitu, Pak,
Ada kendala nggak Pak sejauh ini? Sejauh ini nggak ada sama sekali sih kemasan ya. Untuk paper bag, toples semuanya nggak ada kendala semuanya. Gitu. Karena ini memang kita udah kerjaan kita setiap hari. Selain ke luar negeri gitu Pak, suka di mana lagi Pak yang ada event tertentu? Acara-acara bazar dari kelurahan, kecamatan, kantor wali kota, acara-acara semacam bazar Betawi atau di kantor-kantor pemerintahan. Alhamdulillah udah banyak permintaan untuk memamerkan ini. Karena emping condet di DKI hanya ada di Condet. Dan di Condet ini hanya ada di tempat saya ini. Ada kanal penjualan lain nggak sih Pak? Kayak misalnya online atau kayak gimana gitu Pak? Selama ini kita belum, baru ada di grup-grup WA, Instagram, FB. Kenapa kita belum online? Karena ini stoknya ini kita di sini aja udah keteter. Penjualan kita udah keteter karena apa? Sedikitnya pengrajin ini tapi permintaan banyak. Kalau di online kan kita harus stabil terus. Yang sisa-sisa ya, ini umurnya ini udah 50-60 tahun. Gitu. Iya. Kalau umur 50-60 tahun, untuk mengetok ini tenaganya udah kurang. Jadi wajar aja kalau nanti emping condet ini ada yang tebel. Bantet gitu. Nah, itu karena apa? Yang ngetok ini udah pada tua. Pengen kita membuat workshop, kita membuat untuk regenerasi. Insya Allah nanti di sini kita akan kita datangkan para pengrajin untuk membuat emping di sini dan siapa nanti yang mau belajar langsung. Jadi untuk regenerasi ke depannya jangan sampai hilang gitu. Ini kalau sekarang dari sekarang kita nggak lestariin, habis sudah tinggal nama. Baiklah Sobat DKPKP, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga acara hari ini menginspirasi Sobat DKPKP semuanya, menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain kesempatan.